Halo yang udah join ada Raditena. Halo, Oh, Fahri. halo halo. Fari, Fari yo. Iya, Weh, ngapa di landscape portrait weh? soalnya kan aku ngarep Nah, laptop, udah walah. ketulis. Aduh, hitam banget aku ternyata. Aduh, Dia BTW lang, apa? hah? Apa Aman dia lang. apa nih? Aman apa nih? Neng kono, Kahanan. neng Oh omah, enggak, oh enggak, belas kahanan. oh enggak aman, enggak aman. Apa Gunamu aman? kenapa? Hah? Masa ini Jogja apa ning Bandung? Ya? Masa ini Jogja apa ning Bandung? Sumpah Jogja dangdutan aku. gue paten ono sih. Dinikmatin dulu aja. Sambil menikmati. Iya Mas, iya. Iya. Nah, ini kan penak kan di Sawang. Boyolali piye Boyolali? Boyolali positif telu cuy. Tapi yo jarene digawa ning luar kota jadi nol neh ngono kuwi. Tapi yo tetep ra aman sih. Masa di kawal luar kota? Iya, soalnya ini kayaknya gak memadai tempat rumah sakit. Di Kawaning Solo ya? Solo, Semarang, Berarti nganu ya, Boyolali karo Solo 3 ije aman ya? Boyola. Solo 3 aku gak mudeng nek Solo 3. Tapi sing gak aman Eh, Solo gak aman. ayo. Klaten koyone jek aman. Tapi yo kowe ngerti dhewe Bupati Klaten piye? Oh, Kebijakan enggak teli itu tenan. Aduh. jika tidak boleh pemerintah setempat buat mudik, Bupati Klaten membolehkan mudik dong. Keren tenan kok. Mantap. Enggak sing tak gateli ki nganu, posternya kae lho, wajah ning dinti. Iya, iya ampun. Ning ning media apa wae ono. Tapi kowe nek ning Kecil. Klaten ya, aku kan mlebu Klaten. Aku biasanya kok Jogja ning Boyolali, meh ning Jogja mlebu ke Klaten. Lewati opo wae perbatasan wis sini guru raine Bu Bupati, terus kabeh raine guru raine Bu Bupati kabeh Bu terima dengan ya ampun. Nah, Kacau banget. tapi tenanan sih, gue tenanan sih maksudku ya. Menurutku emang gak etis ngono loh Mas. Apa? Baik lagi ameh nyalon ke diri, urung masa kampanye, tapi wis kaya ngono kuwi coba bayangno. Lah iya. Lah iya. Maksudnya aku dulu ya malah gila ya aku. Iya sih. Tapi sing tak ambil ya Mas ya, sing tak ambil pelajaran dari Bupati Klaten iki PD-ne sing sangat luar Apa? biasa kuwi. Gokil banget sih kuwi. Iya. Gokil banget. Bahkan Oh, dia yang pede deh lo. eh bahwa ya apapun yang dia tadi di Twitter, di media-media manapun tentang soal soal wajahnya Ah. dia di mana-mana ya malah mendukung dia buat maju, buat kembali mempromosikan dirinya secara tidak langsung. Kan hah, iya Dia sih ya. dia jadi enggak dia jadi bangga coy, exposure-nya jadi Oh, tinggi. jadi tinggi banget lah. Apa namanya kelas trending nomor satu kan, trending topik nomor Iya. satu sih San. Aduh. Aduh, lucu banget itu. Kacau. Oke, halo teman-teman Peacemaker, salam Peace Shalom yang Salam, join di live kita. Nanti kalau yang nggak sempat nonton live-nya bakalan ada di YouTube atau enggak di IGTV. Kayaknya IGTV nggak mungkin ya. Panjang mungkin. banget soalnya. Di YouTube aja lebih ringan. Upload YouTube tuh lebih ringan dibandingkan ke IGTV, serius. IGTV tuh berat banget uploadnya. Aku nggak mudeng sih Apa kalau menurutku Mas, video. aku wes dua bulan nggak menyentuh IG. Hidupku sangat bermakna sekali. Tapi ya pasti masih ya Yo Mas ya 2 bulan Allah. IG, tapi terus dong gue pindah neng Twitter, install dating app. Nah, pokoknya kalau bahas-bahas yang trending, ngegibahin atau ngebacotin trending tuh enak di Twitter, coy. Iya Kalau emang enak di gitu. IG tuh, di IG Telat tuh nggak? nggak bisa.
telat, informasinya yang Telat, masuk telat oh. kan ya kan IG itu kayak apa ya? Ya semacam galeri aja sebetulnya IG itu. Bener banget tuh kata Neko Kalau Gibah, emang bermakna, emang sih bener kok. gibah banget. Terus oh apalagi di Facebook. Wah, Facebook paling enggak deh, enggak cek apa Facebook tuh udah boomer semua isinya tuh jadi kayak gimana gitu. Aku Sih, ya, setuju sih. Tapi sebenarnya menurutku ya Mas ya, semua sosial media manapun platformnya itu ah algoritmanya itu sama sebenarnya. Algoritma sosial media itu akan mengarahkan apapun yang disukai sama kita gitu loh, apapun yang menjadi oh concern iya sama pasti kita. Nah, pasti. tergantung kembali lagi kepada dirimu sebagai seorang user, kamu ngefollow siapa, kamu pengen ngebangun Mm-mm, apa makanya itu diamu gitu loh. betul. Nah, Cuma kalau makanya itu aku ya Twitter sih emang ah rada jago. Urusan untuk gibah emang Twitter yang rada jago banget. Yang aku suka dari algoritma uh, Twitter itu ya tentang trending topik itu, di mana kita bisa mengelompokkan bahan-bahan gibah itu terdikotomi secara teratur, secara enak aja gitu loh. Ya nggak sih? iya Ya mana ada benar. trending gitu sih. Bahas Ya begitulah. aja gitu anjir. Oh, bahas teori konspirasi aja gitu. Aduh. Ya, aduh sebenarnya kalau ngomongin teori konspirasi itu capek sebetulnya capek. Ya meskipun aku penikmat teori konspirasi ya, aku juga menikmati kalau membaca ya, menonton, melihat ya tahu lah gitu kan. Ya sebatas menikmati saja ya. This is apa ya alternative opinion gitu kan. Kita punya membaca teori konspirasi itu bukan untuk ditelan mentah-mentah juga ya, semua bahkan semua informasi ya kan, bukan untuk ditelan mentah-mentah tapi untuk dinikmati saja, kita lihat alurnya kayak gimana, oh ya cukup untuk tahu gitu kan. Ya kalau ada yang dipercaya ya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu kan. Ya nah ini gue kayak apa ya, agak sedikit risih gitu dengan di Twitter gitu ya, di following gue, followingku tuh banyak yang apa ya, akhirnya banyak yang nyela jering gitu kan, nyela jering, beli jaring gara-gara dengan sekelumit teori konspirasinya. Tapi menurutku tuh ya biarin aja lah si jaringnya itu dengan uh, apa, dengan ngototnya dia dengan teori konspirasi ya monggo gitu. Tapi akhirnya kita jadi lebih buruk daripada si jaring dengan dia hanya berteori konspirasi itu, kita menjadi lebih buruk dari dia karena kita lambenya lamis gitu lah. Benar-benar. Nah aku ngeliatnya gitu sih. Ya Nah, aku aku kadang memang aku follow Jering gitu ya kan, dan nggak semua apa yang, ya aku nggak semua apa yang dia sampaikan itu oke, trust gitu, enggak, ya paling 50% lah ya, aku bisa ngambil apa yang dari Jering yang baik gitu kan. oh, oke oke. Ya Aku nangkep sih. Tapi cuma enggak kalau dilihat dari lebih jauh lagi, kita lihat sejarahnya teori konspirasi. Sebenarnya teori konspirasi ah itu bagus, bagus gitu. Karena kalau misalnya ya kita ya nggak gimana gimana berkonspirasi, bagus apa. kita nggak Mm-mm. akan bisa skeptis gitu loh. Dulu kan Ya ilmuwan benar benar ilmuwan benar. sekelas Galileo aja berkonspirasi ah bahwa dari tata surya kita itu sebenarnya bukan gereja, sebenarnya bukan bumi gitu loh, tapi matahari. Nah, pendapat Galileo itu oh sebenarnya iya 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 benar. itu bahkan sampai setelah Galileo membuktikan kebenarannya itu dia dibunuh sama gereja, dan praktik-praktikal kayak Yes yes kita yes sama teori konspirasi pun sebenarnya juga sudah lama, sudah sejak zaman dari yes. gereja gitu loh. Kalau misalnya mau ditarik lagi sama liningnya case-nya si Jering ini, ya aku pikir selama dia berpendapat, selama dia berargumen dalam dalam lingkup belum beraksi ya, yaitu adalah sah-sah aja sebagai sebagai alternatif kita gitu lah, alternatif pertimbangan kita menerima Iya banyak-banyak benar makanya. informasi gitu kan, gitu sih. Apalagi uh, yang kulihat di Twitter, Jering itu jadi korban korban call out culture gitu loh, call out culture, dimana Ya sekali benar-benar orang call ya, out culture tuh. iya itu parah banget sebenarnya, kayak
lu kayak pengguna baru gitu ya, masa nggak kayak cuma nge-hype Twitternya jadi bahan ngehujat, terus lu ngikut-ngikutan ngehujat tapi nggak ngerti apa-apa gitu loh, cuma jadi bercandaan gitu aja, tapi nggak kritis, nggak ah. skeptis sama sekali gitu loh, yang disayangkan kayak gitu itu sih sebenarnya. Call Ya, out yang culture. aku tadi nemu tuh yang lucu banget sih. Aku lucu banget di Twitter nemu. Jadi tahu Shitlicious gak? Tahu nggak? Tahu Alit tahu tahu Jabang Bayi. tahu tahu Ah, sih. Shitlicious kan tadi nge-tweet tuh tentang Jaring kan bakalan live tuh di Kompas TV. Terus Heeh. Shitlicious itu nge-tweet tentang itu. Gua lupa lah apa isi tweetnya. Tapi yang lucu itu aku lihat replaynya itu loh. Yang paling lucu. Aku udah tahu lah apa Shitlicious dengan Jaring itu udah berteman sejak lama banget gitu. Heeh, Tapi heeh. masalah tapi followernya Shitlicious itu banyak yang nggak tahu tentang bahwa Shitlicious itu berteman dengan Jaring dan mengira Shitlicious itu sedang ngenyek Jaring, mengira Oh, gitu, dan akhirnya followernya Shitlicious itu akhirnya jadi apa ya, ngebully lah katakanlah ya, ngebully Jaring akhirnya. Itu yang aku lucu banget gitu. Itu lucu banget. oh, iya. Para followernya ini nggak tahu bahwa Shitlicious itu siapa Gini ya, dan nge-tweetnya yang bagaimana hubungannya dengan Jaring. gini ya, Silesius intinya nge-tweet waktu Jering menyuarakan tentang Teluk Benoa, reklamasi Teluk Benoa, banyak media yang tidak memberikan panggung, tetapi ketika Jering menyuarakan Ya, konspirasi, malah diundang sama media di mana-mana. Itu kan tweet ya. Silesius yang di-retweet sama istrinya Jering, yang ya aku lihat banget komen-komenannya banyak banget yang Ah, ngebut si Jering ini gitu. Halo Mas Rizky ah. Ahmad, gimana kabar Kalimantan? Siapa tuh Rifki? Dia teman dari Kalimantan, dari Banjarmasin kalau nggak salah Wah, ya. gokil, gokil. Stay Gila, dari safe ya Bang ya, Banjarmasin, gokil. Iya, gitu. bener. Nah, Banjarmasin jam berapa ya sekarang? jam berapa ya di Banjarmasin? Tahu. Gimana, Kalimantan, gimana? Kalimantan, Banjarmasin tuh Kalimantan Selatan. Udah masuk WITA ya. Oh, iya kayaknya. Ya Nggak tahu. berarti 1 jam lebih cepat. Gitu sih. Cuma Gimana, gimana? Tadi? yang ya kita kan nggak bisa berfokus sama teori konspirasi karena kan kita bukan Ya, ahli dalam bidang itu, tapi kita memang melihat iya benar-benar. melihat fenomena itu yang akar-akar rumput aja gitu loh, banyak banget hujatan yang diterima Jaring. Jadi menurutku kita orang-orang yang paham dengan nilai-nilai peace values ya, Mhm. jangan ngehujat gitu, jangan ngehujat, tapi bisa dijadikan alternatif lain gitu kan. Call out Benar, call benar, benar. banget kan efeknya, karena istilah ini dicetusin juga sama Obama tahun 2000 bahwa anak muda itu serasa mengapa melakukan call out culture ini, karena dia ngerasa dengan ketika udah menghujat, ketika sudah spill out tea, sudah menumpahkan teh di Twitter dimanapun atau itu, dia serasa kayak memberi kontribusi, kontribusi what the hell? Oh, Kok iya. nggak bisa apa Iya, iya, iya. Benar, benar. menghujat, tapi memberi kontribusi itu seperti apa gitu loh. Iya. So many happy people there. Iya, iya. Ya itu dia, makanya itu yang aku lihat di Twitter, di home Twitterku kan ya, aku ngefollow teman-teman di Twitter kan, aku banyak ngefollow teman-teman ya, teman SMP Hmm. lah, SD, SMA, dan mereka pada melakukan itu, call out itu, dan aku merasa kayak jijik aja gitu ngelihatnya. Tapi kalau kamu bisa pelajarin lagi ya Mas, ya call out di Twitter sama call Apa out tuh? di Instagram itu beda banget. Di Instagram itu Oh iya, polanya itu beda. udah sama. Maksudnya hujatan ya hujatan semua, pujian ya pujian semua. Bahkan bener-bener kalau dipuji di Instagram itu ya kamu akan lihat, kamu bisa kayak ibaratnya ya kepalamu gede banget, bakal gede banget, pujian yang diterima itu bakal banyak banget. Tapi kalau yang dihujat di Twitter ini uniknya, Mhm. call out itu dihujat tapi sekaligus dianalisa gitu loh Mas. Jadi ada bener-bener lining garis tengahnya, kenapa mereka Iya, iya. menghujat, kenapa mereka juga menganalisa gitu tuh. Cuma mungkin karena Jadi kasusnya Jering, aku nggak belum nemu itu ya, belum nemu apa kayak yang analisa kenapa Jering bisa berpikiran, atau kamu udah nemu? gini, aku melihat Jaring itu kan punker ya, jadi anak Iya. punk. Memang ya ideologi punk ya seperti itu. Punk itu selalu melawan pasti.
Dia yang namanya ideologi punk itu pasti melawan sesuatu yang apa ya? Ya katakanlah mainstream lah, katakanlah mainstream. Ya ideologinya punk seperti itu. Punk dengan anarko, kurang lebih sama lah. Punk dengan anarko. Dan aku melihat bahwa Jaring sebagai punker melakukan segala yang dia riuhkan, ya itu ya memang dia punker sejati menurut gua gitu kan. Dan nggak ada yang salah dengan Jaring. Makanya tapi ketika dia dihadapin sama misalnya Jaring sebagai seorang seniman, sebagai seorang anak punker yang mempercayai teori-teori konspirasi, yang dimana teori konspirasi itu banyak yang nggak bisa diterima sama seorang akademisi, banyak yang nggak bisa diterima seorang banyak intelek di Indonesia. Dan kasus terakhir itu Jaring itu dihadapin sama pakar gitu. Menurutmu itu apple to apple nggak? Si Dokter Tirta? Iya, Dokter Tirta bukan? Ya, kita nggak usah sebut merek lah ya. Tapi menurutku akan lebih layak disebut pakar aja sih. Kan nggak, maksudnya Jaring di sini berhadapan di media, selain di media, selain di Twitternya kan juga pakar gitu loh yang menyerang Jaring ini loh, yang mereka dengan jurnalnya lah, terus yang mereka embel-embel dengan ininya lah gitu loh. Apple to apple enggak? Ya kalau dilihat dari segi akademis ya memang tidak apple to apple ya. Tapi kalau apa ya? Kalau dari segi bagaimana sebuah ilmu bukan dari pending ya? Punyaku ya pending ya? Iya pending, punyamu pending. Oh, wifi-nya bermasalah tadi. Bentar. Wifi mana-mana aja. Wifi ku bermasalah. Iya. Keluar juga. Harus mendekat ke sumber wifi ini kayaknya. Sama aku juga harus mendekat ke sumber wifi. Saya agak jauh. Gimana? Gimana tadi ya masalah? Wifi-mu masih bermasalah ya? Sorry. Halo? Sorry. Halo. Ini udah normal lagi nih? Udah. Udah ya, normal lagi ya? Udah, oke. Ya. Lanjut. Bagiku, Lanjut. Lanjut ya? Yang masalah apple to apple ya? Iya. Ya bagiku masalah, kalau dilihat antara seorang pakar disandingkan dengan Jaring, ya memang tidak apple to apple menurutku. Kok punyamu yang pending sekarang? Jadi nggak pending nih aku. Hah? Emang aku pending ya? Suaranya pending ya? Aku nggak pecah-pecah ya? Punyaku lancar gak? Lancar banget. Lancar. Punyamu pending ya? Oh iya, Boh. Kamu lihat aku pending? Hah? Kamu lihat aku pending? Gimana? Gak jelas makanya pending ini. Kamu ngeliat aku pending enggak? Aku lancar aja. Iya, kamu pending.
Jadi suara robot. Suaranya jadi suara robot. Lancar. Loh, aku malah gantian sim pending tempatmu. Hah? Gantian pending malah tempatmu nih. Putus-putus suaranya. Coba diulangi lagi. Live ulang lagi. Ah, Oh, ini diputus terus diulang lagi live-nya. Oke, coba ya. Coba. Oke, lanjut lagi. Udah Ya. sip, udah normal lagi ya. Kamu Balik pakai lagi ke wifi tadi. apa sih? Hah? Kamu pakai wifi apa? Wifi sekolah dong. Hah? Aku pakai IndiHome tapi juga lancar-lancar aja loh sebenarnya. Enggak ya, di sini Bisnet di sini jaringannya. Kamu di Jogja apa di Bandung? Di Jogja ya? Di Jogja. Aku terjebak di sini. Oh. Nggak bisa balik lagi ke Bandung. Aduh, parah gitu. Halo, Di. Oh, Cak Di. Woi, Wahyudi. Halo, Dokter Intan. Selamat ya sudah jadi dokter. Oh, sedap. Siapa? Ini Intan. temen aku dokter dia. Wow, gokil. Cak Di juga udah lulus. Aku yang belum lulus. Iya. Nggak apa-apa. It's all about time. Iya, lulus di waktu yang tepat. Bukan lulus tepat waktu, oke? Iya, bener. Ya, aku mau balik lagi yang tadi masalah apa? Jering. Beli jering dengan disandingkan dengan apa? Pakar. Iya, pakar. Nek kita berbicara itu masalah gelar akademi, ya memang tidak apple to apple. Tapi kalau kita bicaranya masalah ilmu, nah kita kan nggak pernah tahu isi otak manusia. Setiap isi otak manusia itu ilmunya seberapa kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Makanya aku nggak bisa bilang itu iya ataupun tidak gitu untuk masalah apple to apple, karena kita nggak pernah tahu isi otak manusia gitu kan. Bisa aja sekarang siapa ngomongin Bill Gates. Seru banget. Bill Gates gelarnya mungkin dia secara titel mungkin boleh di IT, tapi dia juga filantropi yang juga mengembangkan vaksin. Nah, ini kan kayak agak nggak masuk di akal gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah tahu dong bagaimana seseorang dengan cakupan ilmunya gitu kan. Isi otak manusia itu bagaimana gitu kan. Kita nggak pernah tahu itu. So, ya kita nggak bisa membenarkan atau menyalahkan gitu kalau disandingkan. Tapi menurutku ya, data-data yang disajikan oleh Jering itu, dia dalam hal bacaannya itu cukup lengkap gitu menurutku. Dan aku sebagai orang yang malas baca, ya melihat kemampuan bacanya Jering itu, ya aku salut gitu, respect gitu dengan dia yang referensi bacaannya banyak banget gitu. Dia ya referensi bacaannya tuh nggak sedikit, ya nggak sedikit lagi, nggak sebanyak mungkin orang followernya dia gitu, bahkan teman-temannya dia gitu. Jadi ya kita pun sebagai orang awam juga nggak bisa membenarkan atau mensalahkan dia, ya karena gini, ya ini kaitannya dengan ilmu sih, ilmu yang dimiliki manusia gitu. Kita nggak bisa menyalahkan. Kayak ya, tapi meskipun aku melihatnya kayak Nabi Muhammad sih ya, Nabi Muhammad itu kan kalau berpesan pada kita umat Islam itu bahwa ketika Nabi Muhammad ditanyakan tentang suatu hal yang dia tidak mengerti, ya dia menyerahkan itu pada orang yang lebih mengerti gitu. Ya urusanku adalah yang bagian agama, tapi kan tidak menutup bahwa Nabi Muhammad juga boleh berpesan dalam hal yang dia tanyakan itu gitu kan. Bukan berarti
Ya dalam hal agama Nabi Muhammad 100%, mungkin 1000% dia benar. Tapi mungkin dalam hal-hal duniawi ada beberapa yang dia tidak bisa gitu. Ya itu urusannya yang lain lagi gitu kan. Nah, jadi memang kalau Nabi Muhammad sendiri berpesan ya kita menyerahkan semua pada yang ahlinya gitu. Jadi kan kalau namanya wawasan otak manusia, ilmu manusia ya kita tidak bisa mendiskreditkan itu. Kita tidak bisa mengecap rendah orang dengan wawasannya yang begitu banyak juga. Tapi ya kan, nah ya kita memang harus lebih percaya pada pakar sebetulnya memang. Kita nggak bisa percaya dengan yang COVID-19 ini lebih harus percaya sama pakar ya daripada omongan politikus. Aku pikir juga gitu sih, tapi balik lagi soal si Jering ini, kemampuan dia dalam mengkomunikasikan apa yang ada di dalam benaknya itu sebenarnya bagus gitu loh, ceplas-ceplos, tegas. Terus gimana dalam ilmu komunikasi dalam pandanganmu? Ya, kan kayak good enough gitu kan, he is good enough gitu karena ceplas-ceplos. Cuma terkadang dia diserang sama pendapat-pendapat yang pakai fallacy. Ya mungkin karena logical fallacy ini kan merepresentasikan sebuah keilmuan gitu ya, sebuah keilmuan. Sedangkan ini konspirasi yang tentunya tidak bisa diterima sama hal-hal yang akademis, hal-hal yang intelek kayak gitu itu kan. Dan sama dengan sesuatu nilai kita kan, kalau kita melihat segala sesuatu itu dengan kacamatanya, dengan jangan menggunakan kacamata pribadi kita gitu loh. Ketika kita menerima informasi yang bersifat data, ya kamu boleh mempercayai data itu. Dan tapi ketika kamu menerima informasi yang bersifat konspirasi atau abu-abu atau apapun itu, ya gimana kalau kita masih menggunakan kacamata yang bersifat data, bersifat nggak bisa menerima konspirasi itu juga kan? Ya betul. Nah, apalagi Noam Chomsky. What just said it, Noam Chomsky. Dia baca buku Noam itu juga loh. Itu berat banget itu. Dan lihat flashnya itu, dia itu di dadanya sini tuh ada tato yang dia itu sudah membuat pola-pola pattern dari sebuah kebetulan yang terjadi di dunia ini ternyata bukan kebetulan semata, itu adalah sebuah pattern sampai lining ke COVID-19 ini menurutku make sense sih, walaupun aku nggak bisa menerima itu sebagai data, tapi itu make sense. Ya itu dia ya memang. Tapi ya aku mungkin gini, kan masalah COVID nih ya, banyak banget perspektifnya. Mungkin bagi sekarang yang lagi rame ini kan Jering dengan teori konspirasinya nih. Tapi mungkin masyarakat Indonesia melupakan ada satu perspektif lagi. Kisah Tanah Jawa, nonton nggak? Kisah Tanah Jawa. Iya, ada bahas ini, bahas COVID juga. Itu menarik banget berarti perspektifnya mereka. Kayak ramalan-ramalan babat-babat gitu ya. Jadi dilihat secara metafisika. Ini kalau mungkin Jering perspektifnya konspirasi dengan datanya dia lah, ini juga menggunakan data metafisika gitu ya. Kisah Tanah Jawa, Om Hao gitu ya. Melihat itu dia berkomunikasi katanya dengan sesepuh-sesepuh, dengan eyang-eyang siapa. Itu menarik juga bahwa ya ada ramalan tentang ya ini memang agenda polanya memang ya setiap seabad sekali berapa ratus tahun kali gitu ya, polanya nggak tahu, ada memang ada polanya akan terjadi sebuah pandemi kayak gitu, wabah gitu, memang ada polanya secara metafisika. Ini menarik juga gitu. Ini terlepas dari konspirasi berkait Pageblok. Pageblok apa-apa. Iya, Pageblok. Orang Jawa ngomongnya, tapi itu aku nggak terlalu ngerti walaupun aku orang Jawa. Juga di Twitter tentang Pageblok. Jadi sebenarnya kalau mau dihubungin sama kebudayaan Jawa, Pageblok, orang-orang Jawa itu dulu punya kebiasaan dia naruh kayak gentong, guci dari tanah liat, punya air di depan rumahnya. Di depan rumah. Yang itu digunain buat
cuci sebelum wisoh sebelum masuk gitu loh. Iya, iya. Masuk. Itu budaya yang Nah, dilupakan. nah ternyata kejadian juga gitu loh. Ternyata kejadian ini. Iya, Jadi iya. orang tua yang masih hidup di zaman COVID-19 ini dia bakalan mengagung-agungkan tradisi konservatifnya yang menyediakan itu tempat cuci buat wisoh itu Iya, tadi. iya. Aduh, Nah, belum. eh, jadi sebetulnya dalam masalah COVID-19 ini, pandemi ini tuh banyak banget perspektif yang apa ya? Ini tuh asalnya dari mana sih? Jadi Iya, dari semua teori-teori yang muncul, bukan meniadakan COVID. COVID itu ada, gitu. COVID-19 itu ada, virusnya ada. Memang lagi mewabah menjadi pandemi saat ini. Tapi asal muasalnya, mereka semua berdebat, gitu. Asal muasalnya dari siapa? Siapa yang merencanakan itu semua berdebat. Ada dari teori konspirasi yang dikubui Billy Jering, ada dari ilmuwan yang sudah meneliti ini sejak lama, bahkan sejak Desember sudah ada yang memperingatkan itu kan, terus ada Bill Gates yang sudah memperingatkan itu beberapa tahun yang lalu bahwa akan ada pandemi. Terus satu lagi ada perspektif kisah tanah Jawa, si Om Hao berkata bahwa ini memang dalam metafisika akan terjadi juga. Ya banyak perspektifnya, tapi yang seksi hari ini adalah Jering gitu, Billy Jering. Yang seksi untuk di blow up itu Billy Jering. Karena apa? Ya memang bacotnya Billy Jering paling pedas gitu kan. Lebih pedas baca Jering sih daripada si Kakanda bercerita ini. Iya, Kakanda bercerita apa itu Kakanda bercerita? Ya apa sih? KNTL, astaga, Kakanda Nah, itu udah bukan. KNTL Koalisi Nasional tolak. Tolak RUU. Ya, ya gitu ya, apa terkait dengan jaring konspirasi dan lainnya, memang ya satu sisi seksi lah untuk dibicarakan, makanya ya nggak tahu ya orang ya, kalau ada siapa di sini anak psikologi ya, secara psikologi Rama, memang Mas Rama itu anak oh iya, psikologi. si Rama ya, Rama kayaknya lagi left tuh, Rama lagi left. Mungkin secara psikologi memang manusia itu senang dengan hal-hal yang seksi untuk apa ya, dibicarakan gitu. Ya enggak? Iya bener banget sih. Cuma kalau untuk urusan COVID ini ya, balik lagi ke untuk urusan COVID ya, gimana? Konspirasi aku nggak bisa terima, tapi bisa jadi alternatif dan hiburan. Betul. Yang tetap didengerin ya pakar. Iya. Of Gitu course. loh. Dan ngomong-ngomong juga pakar juga kan berdebat juga toh. Masalah bagaimana asalnya dan juga bagaimana penanganannya, pakar juga berdebat. Ya kita ya, bener sih. Ya enggak. Ya, memang ya namanya juga wabah baru, namanya juga virus baru, ya pasti kan kita nggak bisa dalam waktu dekat untuk memutuskan gitu kan. Punya keputusan yang pasti dalam waktu dekat kan enggak. Sekarang yang jadi trending topik di sini adalah Aiman, coba. Iya, soalnya Aiman kan ngundang itu Jering di Kompas TV. Iya. Barusan aku lihat tadi sih. Iya. Ya. Tapi itu kan rekomendasi dari WHO. Saya tidak percaya WHO, Jering. Saya tidak percaya WHO. Aiman, Anda merekomendasikan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak kepada masyarakat Indonesia. Iya. Tapi itu kan rekomendasi dari WHO. Hahaha. Ya lucu banget ini. Terus ini Jering. Saya tidak percaya media, tapi Jering nggak mau. Ya, kita bisa lihat berarti Jering pun masih percaya dengan pakar kesehatan untuk hal ini dalam bagaimana menjaga kesehatan, ya enggak? Jadi dalam hal ini sebenarnya teori konspirasi itu lemah juga ya sebenarnya ya. Karena ada beberapa variabel-variabel yang teririsnya itu betul. Ke pakar juga sebenarnya. Iya. Ya, kalau ngomongin teori konspirasi ya ada benernya, ada salahnya. Ya, aku sebagai orang awam yang nggak bisa membaca referensi yang sebanyak Jering, ya hanya jadi hiburan saja, itu jadi alternatif ya. Ya let it flow aja lah, biarin mengalir gitu kan.
akun Twitternya itu sampai ke suspend loh. Iya. Ya, Kak jadi nggak ada banyak orang hiburan yang gitu loh. nggak suka. Kak jadi nggak ada hiburan buatku. Iya, ya, I see. Ya, iya sebetulnya apa ya? Mungkin disuspend karena banyak orang Indonesia yang nge-report kali ya. Ya yang report. Kamu sih report. Soalnya Oh. artis-artis di luar negeri pun yang vokal akan ini juga banyak gitu kan, dan mereka nggak ada yang nggak kesuspend juga kok, ada gitu kan, maksudnya masih aman-aman aja akun sosial medianya gitu ya. Memang mungkin memang bukan ulahnya tweet global untuk nge-suspend Twitter seseorang karena banyak yang report aja gitu kan, jadi suspend. Itu terlalu jauh banget gak sih? Maksudnya mikirnya terlalu jauh banget gak sih di suspend? Terus kesimpulannya karena elit global tuh nggak make sense, nggak masuk akal menurutku. Ya dalam logikaku ya itu memang make sense-nya hanya paling ya 30% gitu kan, tapi selebihnya aku dalam logikaku adalah orang Indonesia banyak yang nge-report akunnya dia sehingga dia tidak bisa bertindak apa-apa, jadi kesuspend. Bahkan IG-nya pun sekarang dia nggak bisa bikin caption dan tulis komentar juga karena banyak report gitu kan. Kamu sadar nggak sih gara-gara fenomena COVID ini banyak banget orang yang terkelompok-kelompok hanya karena pemikirannya gitu loh. Ada yang Iya. ada ya kayak tadi itu kita bahas soal teori konspirasi, soal tageblok, soal ini itu kan kayak ada masyarakat yang berpikiran konservatif sama progresif juga gitu loh. Dan dengan kehadiran dikotomi seperti ini tuh yang bikin tambah seru gitu loh, seru juga pasti dong. di sosial media, tapi di satu sisi juga nggak baik gitu loh, dia nggak baik gitu. Itu bisa jadi benih-benih konflik gitu menurutku, konflik horizontal maupun vertikal juga sih, karena ya kalau aku narik premis tentang utopia atau tentang kelompok konservatif dan progresif ini, ya menurutku konservatif itu sebaiknya dengerin progresif ini, si kelompok progresif ini, biar bisa ngembangin ide-ide baru dan pemecahan masalah-masalah baru. Dan sebaliknya juga progresif itu juga mendengarkan yang konservatif ini biar sama-sama apa ya, intinya lu ngerti nggak sih kalau misalnya dua kelompok yang kayak di kita nggak klarifikasi prasangka juga akan jadinya apa kan juga nggak ngerti kan? Of course. Tapi yang jelas kayak apakah yang konservatif dan progresif? Balik lagi sih ke peace values yang kita punya, bahwa ya namanya konflik itu pasti akan muncul dengan keberagaman yang ada gitu kan. Ya itu adalah hal yang wajar. Cuma kan bagaimana kita menghadapi konflik itu kan pada akhirnya gitu. Bagaimana kita mengatasi prasangka, bagaimana kita menghadapi konflik itu. Iya, ya karena kelompok-kelompok itu kan, karena kelompok-kelompok ada progresif, ada terus kemudian konservatif, terus ada kelompok yang karena pemikirannya open mind dicap liberal. Padahal orang yang ngecap liberal itu nggak ngerti artinya liberal sendiri itu apa. justru ya bagus lah dengan banyaknya kelompok-kelompok pemikirannya itu untuk masalah kali ini. Ya nggak cuman kali ini aja, tapi di setiap masalah ya itu bagus gitu kan. Ini yang dibahas itu cuma kayak COVID-19 gitu kan. Apa itu? Apanya? Yang dibahas cuma mau COVID-19 doang. Ya enggak. Satu ini. Kan tadi akun Twitter Jering kan kesuspend ya. Kemungkinan itu kan disuspend karena banyak orang yang report. Buktinya apa? Akun YouTube-nya Ferdian Pokok Paleka dan juga Instagram-nya Ferdian Pokok Paleka kan langsung hilang. Karena banyak orang yang banyak orang yang nge-report dia gitu, nge-report akunnya. Jadi hilang ya itu makanya. Elit global kan. Bukan masalah elit global.
Aku sebenarnya nggak yakin paham yang dimaksud elit global itu apa gitu. Sebenarnya juga nggak yakin Ya, paham loh. ya elit global ya. Apa Maksudnya sih yang ya elit itu kayak Bill Gates gitu apa gimana? meskipun katakanlah misalkan ya elit global itu ada, tapi aku merasakan tidak berpengaruh dalam kehidupanku gitu loh. Dalam kehidupanku saat ini tidak berpengaruh. Mungkin kalau aku adalah seorang pejabat tinggi, punya usaha multinasional, itu mungkin akan berpengaruh bagi aku. Tapi untuk aku yang kondisinya saat ini, itu tidak akan berpengaruh gitu. Siapa sih aku gitu kan, elit global Oh, macam-macam buat aku, nggak 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 ngaruh juga dalam kehidupanku gitu. Mau misalkan katakanlah di dalam teori konspirasi elit global akan mengontrol diri kamu, so bagiku meskipun dikontrol ya nggak, kayaknya nggak ada beban juga buat diriku gitu. Wong kita hmm. aja sekarang sebetulnya kan lagi dikontrol oleh negara ya kan. Nega, banyak hal negara ketahui kita tidak ketahui gitu kan. Kita under kontrolnya negara gitu, dalam pemerintahannya presiden kita gitu kan, dia mengontrol semua warganya gitu kan. Dan bagi gua nggak ada masalah juga dikontrol sama ini. Elit global. Dan kita juga Sampai nggak mana tahu ini kan pembahasan? elit global. Sampai bahas elit global. Aduh, kita kebahas apa aja sih dari tadi nggak melebar kemana? Konspirasi, aduh, gara-gara pertanyaannya Konspirasi. Rudy tadi, gara-gara Iya, pertanyaannya Rudy. konspirasi. Padahal kita bukan ekspor sama hal-hal kayak gitu, ya Allah. Ya enggak juga, kita kan di sini fokus gibah discussion. Iya, elit global tai, bang. Global tadi. Global tai kenapa bang? Hati-hati kau, hati-hati kau, Instagrammu di take down. Elit Bibi global hati-hati ya tai. dia kalau tiba-tiba di depan Ada warungmu tukang baso, ada tukang baso, ada tukang baso lewat, hati-hati bi. hati-hati ya dia. Enggak, Eh, kalau halo kalau Kak kalau Siti, Mbak malam, Siti. Mbak Siti nih, Mbak kalau Siti. Pok Siti, ya Allah. Baik, Udah balik Pok. Medan kok. Udah balik Medan? Iya, udah balik Pok Medan Siti. dia. Ih, gila ya. Sebelum PSBB ya dia baliknya. Iya, PSBB pas PSBB dia baliknya kayaknya katanya. Gokil. Jangan WK kalian main. Capek kok. Ngobrol, gibah. Itu gibah. Anu isu IM menarik untuk didiskusikan. Astaga, isu IM. Iya, ya, isu IM. Apa tuh IM? IM, masa lu nggak ngerti IM? Apa itu? IM. Intelektual. Jadi IM adalah salah satu anggota boyband baru berkacamata. Asyik. Ya, ya, Itu ya. pertama Jadi kali. kalau, hah? Pertama kali ada anggota boyband berkacamata ya? Ya, kau nggak ngerti maksudku anggota boyband berkacamata ini apa? Ya, Enggak, mereka yang gimana di call gimana? out juga sebenarnya. Oh, I see. I see. Jadi IM ini adalah predator seksual dari UII. Oh, wih, iya. Mbak Siti, Oh, ah, boy boy band berkacamata. Yo 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 yo, ngerti ngerti. ya. Jadi Oh, ceritanya 2012 yang lalu itu ada seorang mahasiswa UII. Dia lepas kacamata coba. apa ya, jangan mau dianggap salah satu bagian dari mereka. Sialan Mbak Siti. Langsung lepas kacamata ya deh. Yalah, kacamata kemana? Ya. Jadi IM ini dari UII 2012 jurusan arsitektur. Nah, dia ini mahasiswa Nah, berprestasi di UII dan bahkan semasa dia berkuliah di UI itu dia itu dipanggil ustadz dan ngisi kajian-kajian gitu itu ngisi sedap, kajian gitu. Ustad. Nah ternyata Anjir. di Ya. belakang itu tuh melakukan hal-hal yang tidak senonoh terhadap
sekarang laporan korbannya sih ada 30 orang. 30 orang yang Anjrit, berani melaporkan. Heeh. Jadi banyak modusnya ternyata. modusnya itu Modusnya apa modus? modusnya itu nggak beragam ya. Modusnya itu hampir sama gitu, semua kayak eh Apa tuh apa? ngechat ngechat ngajakin kado, terus suruh mampir di kosnya gitu itu. Hah? Terus suruh kayak Se ini eksplisit sih itu gitu. dia, Iya se iya, eksplisit itu bener. ngajaknya. Jadi ketika kalau misalnya si korbannya ini nggak open mind, nggak mau Ya. ngebahas tentang hal-hal kayak gitu, dibilanginnya dia itu nggak melek sama sex education gitu-gitu. Hah? Nah, singkat ceritanya dia 2016 lulus, Hah? lulus, lulus, Hah? Terus. terus kemudian dia dapat beasiswa tahun 2018 di Melbourne di Oke. Australia. Nah, Then, karena laporannya itu baru di advokasi itu minggu-minggu ini juga, sekitar seminggu 2 minggu inilah. waduh. Oke, oke. Dan Terus. ternyata memang korban yang melapor itu awalnya 15. Kamu bisa lihat di Mm-mm. Instagramnya apa ya? Aku lupa, Fasya siapa gitu. Jadi Fasya Wah, itu aku salah kenal satu orangnya. Siti kenal orangnya yang Siti. iya, iya itu ini Disebutin Ibrahim. namanya lagi. Yang itu harusnya kayak gitu Mas. Disebut. Di Twitter itu disebutin gitu, namanya, identitasnya itu harus disebutin. Wajahnya Oh juga harus gitu. disebutin, tapi yang dilindungin itu korban. Identitas korbannya itu yang harus Ya, ya, ya. dilindungin. Itu ya, kok Siti ternyata. Temen temennya Siti. Oh my God. Mbak Siti ini kita 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 pas dari identitas dia sebagai seorang yang beragama, agamais gitu ya, kok Ya, ya. ya. Tapi memang kita itu hanya enlighten dia sebagai predator seksual yang itu tidak Ya, ya. dibenarkan oleh siapapun. Itu. Salam Terus gimana pisang. gimana ceritanya? Lanjut Ya, lanjut terus ceritanya, lanjut ceritanya. terus dia ini bikin klarifikasi tuh gitu, kapan kapan hari Ah, gitu di Instagramnya. Nah, klarifikasinya dia itu nggak mengakui, dia masih tetap bersembunyi di balik topangnya sebagai seorang ah, yang agama. Dan I see, I see. uh, dan di klarifikasinya itu dia malah kayak memaafkan semua yang memfitnah dia gitu, memaafkan semua yang memfitnah dia dan mengganggu ibadahnya selama berpuasa gitu, itu katanya. Nggak, teman IG doang nggak sih kan? Nggak, aku Doang rasa, kan itu ya, a- aku rasa memang dia udah sakit sebetulnya, sakit benar-benar. sampai sampai bikin klarifikasi yang kayak begitu ya, memang otaknya sakit gitu. Ya meskipun pinter gitu ya, tapi ya sakit sebetulnya, dia lagi sakit gitu. Ada yang nggak Dan beres dengan uh, dianya. advokasinya cukup cukup progresif juga sih, yang kemarin aku lihat. Pihak UI juga mencabut gelarnya sebagai mahasiswa berprestasi. Dan aku juga Oke. berharap Australia Award, lembaga pemberi donor beasiswanya, juga mencabut hal yang Ah, sama gitu loh. ya mungkin sedang Dan diadvokasi juga ke sana kali ya, ke Australianya. Ya kan beda negara, beda lembaga lagi kan, agak susah juga kan tapi emang pasti. ganteng sih motivator juga, nggak banget nggak ganteng. Menurutnya nggak ganteng sih, nggak Ganteng, nggak gantengan ganteng. Dia Gilang. tuh polos gitu loh Mas, polos gitu loh. Polos. Pengen tahu Ganteng. mukanya kayak gimana. IG-nya Coba ya. IG-nya itu apa sih, underscore Ibrahim Malik underscore kayaknya, nih nggak salah. Ibrahim Malik. Kalau tak cari Ibrahim Malik UI langsung nomor satu ya. Aduh, error HP yang ini. Bodoh. Ini Udah biarin. nah, di Twitter BTW itu dia dia itu juga di peringkat. follow. Peringkat Tapi kan 4. sudah dicabut gelarnya. Oh iya, 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 iya. Iya, Nih, aku nemu wajahnya nih Mas nih, kalau kamu pengen ngerti wajahnya nih. mana-mana. Nih wajahnya. Kok disensor? Oh, Polos banget kan Mas? oh, iya, iya. Kayak bocah gitu kan. Hmm, Nggak, nggak, apa, face, nggak, bukan face dewasa atau tua gitu. hmm.
Tapi cara dia ngemodusin itu nggak banget menurutku, kayak sini cium dulu. Enggak, gue yang agak aneh, yang bukan agak aneh, memang aneh banget itu. Maksudnya se-eksplisit itu dari dia Iya, iya, menggodanya. bener. Kamu lihat di Enggak, maksudnya ini akun payah itu Instagram itu saks banget sih cara menggodanya kayak gitu. Itu ini. siapa? Ini salah seorang yang ngadvokasi korbannya biar Oh, melaporkan. Dia bikin tweet ini. Dia kolot dia nih, kolot si. oke oke oke. Wah, di bawahnya ini. Nah, ini ada cara-cara eksplisitnya dia. I see, I Kalau dia see. mulai dari pelecehan seksual verbal hingga fisik, intimidasi seksual hingga perkosaan. Nah, Perkosa juga dan udah. ya, nah ini terdapat relasi kuasa yang kuat dan timpang. IM memanfaatkan pesona popularitasnya yang disertai tutur kata yang baik dan sopan untuk menghipnotis dan menjaring para penyintas. Nah, jadi nih ya masalah 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 Kritiknya nih, mental manusia itu kayak gitu tuh. nih kamu sama pacar kamu udah ngapain aja? Bikin jembatan kalau gue. Oh, bridgingnya gitu, Kalau bridgingnya. cowok Kalau cowok kamu lagi pengen gimana kamu nanggepinnya? Pernah ciuman, Hmm, pernah hubungan hmm, kabar kalau udah putus kasih servis yang bagus dong biar dia nggak bosen. payah, payah. Bridgingnya tuh payah banget. Kalau Harus udah belajar sini. ini siap jadi selingkuhan profesional. Aduh, bridgingnya kacau banget bridgingnya. Aduh, nggak halus, payah, payah. Harus belajar sih, harus belajar. Kayak nggak pernah pakai dating app tau nggak sih? Hah? Kayak nggak pernah pakai dating app. Iya. Dek kayak nggak pernah apa namanya PDKT pelan-pelan gitu, nggak pernah pacaran kayaknya nih anak. Kayak ya katanya harus pakai tempo kali ya. Nah, ini kayak Iya langsung gitu dong, loh. harus tempo dong, nggak profesional, kurang profesional untuk kata Kanda Ya bener cerita. banget. Hmm. Eh, Kacau banget ya. Ya, Loh, ini perlu gini diingat ya, jumlah saat ini 30 orang dan masih akan bertambah. Kami tidak bisa mengusut kasus ini, maka tolong fokus pada apa yang dilakukan Ibrahim Malik pada penyintas. Ya memang ini yang harus latihan kita fokus sih. ya gini buat cowok-cowok nih, kalau mau dapet pap tete itu bridgingnya harus santuy gitu, nggak bisa langsung eksplisit. Lagian menurutku ya, kalau kalian sudah membangun hubungan yang baik sama pasanganmu, udah saling Iya, mengerti satu sama lain, sudah saling menanggalkan relasi kuasa satu sama lain, sudah sepadan, cewek itu bakalan ngepap sendiri kok. bener 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 bener. Ya itu apa aku merasakan itu, bukan bukan dikirimin patet ya. Maksudnya ketika 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 cewek itu sudah punya trust sama lu sebagai laki-laki, ya dia mau ngirim foto selfie-nya aja dia oke okay, gitu, fine gitu loh. Tapi gini, nah Lang, ngomongin masalah pap tete nih Lang, kamu di Twitter udah eksplorasi sejauh mana Lang? Maksudnya explore sejauh mana gimana? Karena menurutku Udah, untuk mencari itu bukan di Twitter sih menurutku. Lebih kamu bagus ke dating. sudah lihat sisi gelapnya Twitter belum? I see, Bagaimana? sudah pastinya. Bokep lah, bokep di Twitter. Banyak banget. Kamu tinggal Ya, masukin itu gampang banget kalau kamu pengen cari kayak gitu di Twitter bener, tuh kayak bener, gampang banget. banyak banget. Kata kuncinya itu Kamu banyak tinggal banget terus. udah ngetik di search itu bokep aja langsung ketemu. Terus Iya udah ngetik pap ketemu. pap tete itu ketemu langsung ketemu, yakin. Nah, Nah, yang sekarang jadi masalahnya gini, aku nemu banyak akun gitu ya. Aku nemu banyak akun yang apa ya? Dia ngejual pap tetenya orang gitu. Dia ngejual banyak, nah banyak apa orang-orang yang patah hati pacaran putus gitu, terus si cowoknya ngirimin
apa dia si cowoknya ngejual pap tetenya cewek mantannya gitu. Banyak yang kayak gitu ternyata. Yang kayak gitu-gitu tuh banyak. Dan ini pesanku buat apa ya? Buat cewek-cewek lah gitu ya. Buat cewek-cewek, buat semua orang yang pacaran, ya lu kalau sange ya udahlah, nggak usah di foto-foto, nggak usah direkomendasikan karena bahaya coy kalau direkomendasikan gitu. Kalau pengen ngewek ya udah ngewek aja gitu, nggak usah direkomendasikan. Karena ketika lu putus gitu, ya ketika lu putus namanya sakit hati ya, namanya sakit hati kan kita nggak bisa ngontrol namanya sakit hati, bisa dengan apapun cara untuk memulihkan hati gitu kan. Makanya kalau ya ngewek aja lah, nggak usah dokumentasikan gitu kan. Nah itu banyak, gue nemu banyak banget di Twitter yang akhirnya ngejual itu. Dan yang untung siapa coba? Bukan si yang ngirim yang pertama, akun-akun yang parah ini yang untung jadinya. Terus yang akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya ceweknya jadi korban juga kan, yang nge-share pap tetenya gitu, kayak gitu. Dan aku rasa bukan cewek aja sih ya yang jadi korban kayak gitu, cowok juga banyak. Nah yang parah itu malah cowok, yang papnya cowok, pap penisnya cowok, itu dijualnya ke siapa? Pembelinya siapa? Cowok juga ternyata. Cewek mah malah nggak ada konsumen cewek untuk pap penis, itu nggak ada. Yang dijual di Twitter itu pap penis, orang lagi video masturbasi cowok, jadi itu yang beli ya cowok juga, konsumennya tuh cowok. Itu yang paling parah itu di Twitter, gila sih. Ini kayaknya Budi Karya mas ini Jokowi, Budi Karya mas itu Jokowi bilang jangan mudik, Budi Karya malah besok akan membuka semua transportasi umum dioperasikan lagi. Ya nggak bakalan sampai itu ya, kurvanya nggak bakalan sampai meleset ke Mei deh. Gimana kan? Maksudnya kurvanya yang di COVID-19 itu kan nggak bisa bakalan cepat turun kalau misalnya besok langsung mengoperasikan. Tapi di satu sisi udah betah gitu di rumah, udah pengen ke Jogja, pengen bimbingan langsung gitu itu. Jadi katanya di perbatasan Prambanan itu udah ada blokade ya? Aku nggak tahu, malah belum ngecek ke sana juga. Kemarin ya ngapain juga sih? Lihat story-nya di temenku, aman-aman aja kok. Aman. Kata tetanggaku sih, katanya udah di blokade gitu di perbatasan Prambanan situ. Ya, sempat diblokade, tapi kayak udah dibuka lagi gitu kan. Di blokade itu hari doang gitu itu. Ya. Nah, Jokowi dan Budi Karya itu ya nggak tahu ya. Kayaknya memang nggak tahu ini di periode ini kayak agak gimana gitu. Menterinya ya kacau, terus Stafsus ya kacau. Aku udah nggak mau gitu Stafsus lagi. Didamprak ya, abis didamprak ya. Sumpah. Jadi ketika kemarin aku ngeritik Stafsus tanggal 9 Mei itu ya, tanggal 9 Mei aku ngeritik Stafsus. Tanggal 10 aku ke-suspend. Gak bisa login. Iya, nggak bisa login, terus makanya aku bikin akun baru kan. Nah, terus ada notifikasi pemeriksaan lanjutan. Nah, pemeriksaan lanjutan ini aku dikasih tahu yang laporin akunku itu siapa gitu kan. Aku dikasih yang laporin itu akun @angel_16 apa angel61 apa siapa gitu ya. Cuma ketika aku buka akunnya, akun itu akun cloningan, cuma 16 follower dan di follow sama Billy Mambrasar coba. Kayak, hah? Ini gabut banget gitu nge-report akunku gitu itu sampai ya ampun. Aduh. Itu apa sih Kakanda bercerita? Gul, kamu jadikah pacaran sama Anissa? Konspirasi apa ini? Anissa siapa? Itu konspirasi.
Anissa Anissa aja. Anissa Bandung. Bukan, Bandung. Anissa Laduni. Udah cerita lama setiap periode kedua begitu, benar. Benar. Gitu ya. Iya. Periode kedua SBY pun begitu ya. Kacau ya. Periode kedua SBY. Kayak enggak ya, kayak mungkin ini konspirasi juga deh. Memang sepertinya memang polanya dibikin begitu, setiap periode kedua pasti kacau lah gitu kan. Kayaknya memang konspirasi juga. Biar apa? Kalau dibikin kacau itu biar apa gitu loh. Makanya nggak ngerti. Tapi ya bagiku untuk secara pribadi memang aku sendiri tidak merasakan kerugiannya gitu. Tapi untuk negara ya nggak bisa kayak gitu kan. Ini mau bahas apa lagi nih? Itu apa? Dian Pokok Paleka, Dian lagi siapa? Ferdian Pokok Paleka. Itu udah itu nggak sih? Udah ya. Udah rada basi nggak sih? Nggak juga, nih orangnya belum ketemu kok. Nggak, aku yang agak aneh ya. Kenapa polisi kayaknya agak lambat untuk menemukan si Ferdian Paleka ini? Nih, polisi nih. Ini ada udah ketemu belum sih anaknya? Ada salah satu kabar baru lagi di Twitter. Nih. Polisi sebut ayah Dian Paleka tak kooperatif, tutupi keberadaannya. Oh, oke, I see. Terus? Ya itu konspirasi sih ya sebenarnya ya. I mean, kenapa apa kan ya tidak bisa korporasi, tapi kan dia bisa dong harusnya menggunakan tindakan yang lain gitu. Jadi kemarin aku ngobrol sama temanku yang anak hukum di situ. Dan dia katanya setiap EKTP kita itu kayak ada komponen EKTP kita itu kayak ada semacam salah satu komponen yang itu mempermudahkan polisi untuk melacak keberadaan kita gitu loh. Lah iya, of course. Nah, makanya itu. Nggak usah lah Pak. Nggak usah pakai EKTP. Handphonenya yang dia bawa aja pasti udah memudahkan kok. Ya kan? Iya kan? Wong dia itu kan pasti bawa handphone dong. Informasi itu pasti banyak. Temennya yang dua kan udah menyerahkan diri loh. Temennya yang dua. Temennya udah. Terus orang tuanya juga udah. Iya, maksudnya harusnya mudah. Masa kalah sama Deddy Corbuzier? Nah, Deddy Corbuzier itu dulu ya kan dulu kan suka ngegapin orang tuh. Itu lebih cepat tuh Deddy Corbuzier nangkepin orang. Cepat dari polisi kan. Iya, maksudnya ini nggak tahu ini ada konspirasi apa. Siapa orang di balik Ferdian Paleka? Siapa orang tuanya Ferdian Paleka? Kemarin kan ibunya udah kan, yang sama nangis. Udah. Iya. Dan ternyata ini ada konspirasi lagi, ayahnya yang menyembunyikan gitu. Nah, bapaknya itu siapa gitu? Nah, bapaknya itu siapa ya? Bener kayaknya orang kaya sih. Iya. Kita polisi. Nggak tahu ya. Aku sih maksudnya nggak peduli, tapi nggak begitu peduli dengan siapa orang di balik Ferdian Paleka gitu kan. Cuman masalahnya apa ya? Krisis moralnya itu kelihatan banget dengan kelakuannya mereka bertiga untuk bikin konten itu. Nggak, maksudnya, I mean, kenapa sih ini anak bertiga kagak belajar dari kasus-kasus yang dulu? Itu udah banyak loh, ya kan? Katanya sih ini itu udah kayak di warn sama si siapa, Reza Octavian. Udah banyak, nggak cuma Arab doang. Yang kalau di TV yang rame sih itu Miley. Rame di TV nantangin si Ferdian Pokok Paleka ini. banyak YouTuber yang udah ngecam. Ya dia udah jadi buronan se-Indonesia lah. Iya sih. Tapi dia juga kayak korban call out juga menurutku. Jadi ada orang-orang yang habis ketika yang lupa berfokus sama kasusnya si Ferdian ini malah
ke orientasinya gitu. Jadi ada beberapa kayak screenshotan di salah satu dating app yang khusus untuk gay, ternyata si Ferdian ini ada di situ gitu loh. Ada di situ juga gitu. Hah? Lah, aku malah baru tahu masalah itu loh. Iya, Dia ternyata kamu cari gay. Twitter. Maksudnya, Hmm. I mean dia sempat dalam pembahasan gay. Ya, kita kan nggak tahu ya kan orientasinya dia apa hari ini. Kalau kurang lebihnya itu nggak tahu, tapi beberapa teman-teman Twitter yang kalau orientasi seksualnya dia nemuin identitas fotonya dia di dating app itu, di dating app yang khusus buat gay Ah, I gitu. see, I see, I see. Dan itu malah bikin kita nggak fokus sama case-nya si Ferdian si Pekok ini kan. Iya. Yeah. Kita kan lagi Gitu. masalah bagaimana moralnya dia Ya. terhadap apa teman-teman transpuan gitu kan. Mm-mm. Ya, nggak maksudnya gini, si mereka bertiga ini nggak belajar dari kasus-kasus YouTuber sebelumnya gitu. Mm. Bahkan ada yang baru banget kan, yang baru banget siapa si Hasan JR tuh, YouTuber Hasan JR. Itu aku Itu kan nggak tahu bikin itu gimana case-nya. itu kasusnya gini, dia bikin apa konten prank uh, lagi siang-siang tengah bolong gitu nawarin orang untuk ngebatalin puasa. Kalau berani ngebatalin puasa dikasih 10 juta. Nah itu tuh rame tuh. Itu dibahas juga tuh. Oh, aku jadi dia aku bakal kebatalin. Oh iya lah kok Kristen juga. Ya, kalau aku pun ya iya, aku pun juga akan batalin. I mean kan puasa masih 10 sahur. juta lo. 10 juta tuh malah 10 juta buat loh. bisa Nanti buat ke tak Bali. ganti di bulan depan kan boleh. Bisa kan gantinya juga cuma sehari doang kan. Nah, Aduh, asli. Iya makanya aku mah mau aja dikasih 10 juta. mau banget. Disuruh ngebatalin puasa aja mau banget aku bener. Mau banget. Kapan Waktu itu aku kapan lagi dapat? beramal, Hah? beramal juga kan. Duit haram. Aduh kacau udah. Iya, eh ini masalah moral juga nih apa gara-gara Ferdian ini masalah moral. Orang itu kenapa ya? Orang tuh suka sekarang orang tuh orientasinya tuh adalah angka. Ya gak? Iya. Orang tuh orientasinya view banyak, terus subscribernya banyak, like-nya banyak. Orientasinya tuh angka, angka dan angka. Orientasinya. Jadi dia nggak pernah fokus terhadap apa yang dia bikin, dampak apa yang dia bikin. Dia nggak fokus ke situ. Dia fokusnya ke angka. Nah kalau kita bicara fokus ke dampak, kita lihat aja Didi Kempot, almarhum Didi Kempot. Dia tuh fokus untuk ke dampak, coy. Dia fokus untuk di karya, dia nggak pernah fokus dalam angka. Dia dari tahun 90-an membuat karya, dari tahun 90-an bikin karya sampai hari ini sudah ada 800-an lebih lagunya. Dia nggak pernah mikirin targetnya adalah angka kan. Dia hanya memikirkan apa yang dia senangi untuk dan juga disenangi oleh masyarakat luas gitu kan. Dampak positif yang dia pikirkan. Dan nyata-nyatanya ketika dia memikirkan dampak positifnya, ya dia tahun 90-an dan 2000 awal itu kan puncak karir ya kan. Puncak karir di Kempot terus meredup. Nah sekarang 2000 berapa ini 2015 terakhir ya 2015 sampai ke sini Didi Kempot naik lagi. Dan siapa yang penggemar Didi Kempot hari-hari ini? Pemuda, anak-anak muda, milenial gitu, bukan generasinya Mas Didi Kempot gitu kan. Akhirnya itu yang efek dari dia memikirkan sebuah hal yang positif gitu dan tidak orientasinya tidak angka. Yes, kualitas. Dia memikirkan orientasinya dari kualitas bukan angka. Ini dikenal sama kita, sama generasi milenial kita itu gara-gara si Gofar Hilman itu enggak sih? Sebelum itu juga udah rame kan. Udah rame ya? Sebelum enggak, udah rame. Gofar Hilman malah notice Didi Kempot gara-gara rame anak-anak muda gitu yang dengerin Didi Kempot gitu. Bahkan orang non Jawa pun kan mendengarkan Didi Kempot. Pemudanya.
pemuda non Jawa kan mendengarkan Deddy Kempot juga Iya, akhirnya kan. betul, betul. Yang mungkin tidak akan relate secara bahasa gitu. Ya kan? Ya itulah. Nah, orang-orang sekarang tuh apalagi atau ya disebutnya konten kreator apa bukan ya mereka ini Lebih orientasinya ada angka. Banyak youtuber tadi ada si Ferdian, terus ada Hasan JR, sebelumnya ngeprank ojol ya kan. Apa yang mereka cari? Ya mereka cari angka gitu, tapi nyari sebenarnya jumlah view yang banyak. kamu tahu YouTuber yang itu nggak? Dia tuh kontennya juga prank juga sih sebenarnya. Apa tuh? Yang dari Semarang itu loh. Semarang sopo ya? Ya. Delvano, Delvano sama Iyo. Iya, Iyo. Karena nggak ngikutin aku. Ya aku cuma ngikutin dia karena dia dari Semarang dan pranknya itu juga lucu gitu. Tapi lama-kelamaan tuh ternyata pranknya tuh nggak lucu juga gitu kan. Sampah. Sampah, bener. Uus bergabung. Ya. Halo Uus. Selamat bergabung. Di Boyolalimu ada sinyal ya Uus ya? Asem. Kamu ya, tak kasih tahu ya, aku Boyolaliku ke Boyolali Uus itu bisa 2 jam, 3 jam gitu. Itu sedangkan aku dari rumahku ke Jogja itu cuma 1,5 jam doang. Nah, berarti Boyolalinya Uus pelosok. Banget. Banget pelosok. Buatku pelosok banget. Aku tuh pernah kayak ada kegiatan di daerah Boyolalinya si Uus itu kayak Indomaret itu bisa dihitung jari gitu itu. Yes. Terus kayak masih ada alas-alas gitu itu masih ada. Ya bagus dong berarti masih banyak alasnya. Iya masih banyak tapi ya gitu mungkin Uus kalau balik gitu itu harus bawa parang buat babatin alasnya gitu. Cu. Astagfirullah. Buka dalam 2 jam doang tapi itu jauh banget terus 2 jam doang belum lagi di tempatmu itu nggak ada pom bensin. 2 jam itu dari sini ke Gunung Kidul, ke pantai Gunung Kidul. Iya kan dari Jogja ke Gunung Kidul. Tapi kemarin tuh aku ya 2 jam lebih, bener. 2 jam lebih gitu tuh jalannya itu belok-belok. Ya, yang bikin lama di perjalanan apakah jarak yang jauh atau memang jalannya aja yang bikin itu sebenarnya udah bagus, udah kayak aspal gitu itu ya. Tapi jalan aspal itu pakai buat truk sama mobil sama motor jadi satu gitu loh. Dan itu emang jalan gitu itu. Katanya usah ada pom, yes, lu aja yang nggak tahu gitu. Oke, berarti ya memang aku nggak mau tahu daerahmu sih mas. Aduh kacau. Selamat datang di Fokus Gibah Discussion ya. Di sini lah kita menggibah-gibah ya kan. Katanya 1 jam. Oh, 1 jam. Iya jam berapa tuh? Iya udah jam 11 loh, udah 1 jam. Iya udah 1 jam. Ya wis lah. Ya wis ya. Ngono sewa ya. Honor exposure aja ya. Kalau nambah ngono nggak apa-apa sih ya, nge Instagram malah, duh, pas nggak tahu deloknya. Twitter bisa live nggak sih? Live streaming kayak gini? Bisa. Ya, tapi jangan live di Twitter. Kalau live di Twitterku itu ada banyak akun alter gitu tuh kan. Nah kalau akun alter, gajiku langsung jatuh ntar. Kacau. Ya wes lah. Aku aja ngerep menfos gitu tuh, akun-akun menfos ngebes gitu sering banget tak rep saking kesepiannya. Itu bisa nge-live kok. Mending nge-live aja di Twitter. Ya, followerku dikit ya di Twitter. Percuma. Followerku juga dikit tapi ya. Tapi aku yakin kok engine-nya gede kalau di Twitter. Masa sih? Cobalah nanti kapan
Coba lah nanti Oke deh. sekali-kali live di Twitter. Kayak gimana rasanya? Belum pernah ngerasain live Twitter soalnya. Terus lah, Siap. ngono wae. Dino iki gibahe ngono wae. Ya, tadi banyak ngobrol konspirasi yo. Ngobrolnya Konspirasi banyak kalau konspirasi. Terus tadi staff sus ya sempat kesinggung dikit masalah kasus pemerintahan. pemerintah, YouTuber ya sedikit tadi bahasnya. terus Ya, kemudian pelecehan seksual banyak banget. Kamu tinggal jadiin buat nulis fake news itu banyak banget, udah banyak banget. ya oke, Lang, dari obrolan kita kesimpulanmu apa, Lang? Kesimpulanku adalah banyak-banyaklah mempunyai alternatif informasi untuk case apapun. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan takut untuk mengadvokasi, ikut terlibat dalam mengadvokasi apapun, sekalipun itu hanya melalui sosial media gitu loh. Terus kemudian yang Tapi ketiga, kalau bukan call out loh ya. Bukan call ya, out ya, lah. kalau kamu ingin call out, ya, jangan cuma menghujat doang gitu. Kirimin aja sumbangsihmu dalam bentuk analisamu. Ini kasusnya enaknya 20 diapain detik gitu. lagi, 20 detik lagi. Ternyata Instagram live-nya ada batasnya toh. Ada toh. Aku Ada nggak nih. ngerti. Ini 10 detik lagi. 10 detik lagi. Udah. Otomatis